Halo semuanya, selamat datang di video ini. Nah, di sini aku ingin kayak membuat sebuah project yang simpel dan gak susah juga. Mungkin nanti bisa dipahamin juga sama teman-teman atau yang lainnya juga seperti itu. Tapi sebelum memasuki penjelasannya atau pembahasannya, di sini aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan aku Lukas Febrian Lovra, bisa dipanggil Lukas, bisa dipanggil Febri. Aku dari kelas TI 22F dan juga NIM aku itu 2022 004004 0076. Nah, itu perkenalan yang singkat dari aku. Oke. Eh, nah, di sini aku udah nyiapin dua file. Mungkin udah ada di depan layar teman-teman atau kawan-kawan ya, yaitu ada memory game dan juga ada game guy. Oke. Nah, di sini aku bakal menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Nah, kode di atas ini kayak merupakan kayak implementasi dari eh, permainan memori atau memory game dalam pemrograman Java. Jadi sini aku kayak membahasnya tentang Java, guys. Seperti itu dan kita bakal menjelaskan si kode ini dengan detail. Yang pertama itu ada public class memory atau kelasnya memory game atau permainan memori. Si kelas ini si memory game ini itu merupakan kelas utama yang menangani si logika permainan memori. Yang ini ya, si kelas ininya. Lalu yang kedua, dia ada variabel. Nah, di sini aku bakal menjelaskan ada kelas variabel. Ada tiga, ada array list, ada integer. Jadi ada dua si kelasnya, dia integer dan juga array list. Nah, yang pertama itu ada card. Nah, si card ini tuh kayak sebuah array list yang menyimpan kayak nilai-nilai kartu yang akan ditampilkan dalam sebuah permainan. Lalu yang kedua itu ada revealed. Nah, revealed itu kayak sebuah array integer yang menyimpan informasi apakah si kartu pada indeks tertentu telah terbuka apa belum. Kayak contoh mungkin kayak 0 itu dia tertutup atau belum terbuka dan satu itu dia terbuka atau kayak sudah terbuka gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada numpers. Ya, integer numbers. Jadi si yang variabel kelas ketiga ini dia itu kayak jumlah pasangan kartu yang akan nanti itu ditampilkan di sebuah permainan seperti itu. Lalu kita bakal melanjutkan ke penjelasan selanjutnya yaitu konstruktor. Nah, si konstruktor ini ya yang ini dia itu kayak bakal menerima parameter si numpersnya yang kayak nanti bakal menentukan jumlah pasangan kartu yang akan ditampilkan dalam sebuah permainan. Lalu yang eh, kedua itu dia ada eh, ini yaitu kartu kalau nggak salah ya cards. Nah, jadi dalam konstruktor array cards ini dia diisi dengan nilai-nilai yang nilai kartunya itu dari 0 hingga ke numpers min 1. Lalu yang ketiga itu dia ada eh, array revealed. Nah, jadi si yang ketiga ini dia itu diinisialisasi dengan kayak nilai 0 untuk semua indeks dan menandakan bahwa semua kartu itu kayak di awal tuh tertutup seperti itu. Nah, oke, kita bakal kayak melanjutkan ke
yang kode selanjutnya, yaitu si apa boolean. Nah, itulah. Maaf kalau misalkan ada kata-kata yang ini. Nah, di public ini dia atau di kelas ini si Revel itu dia menggunakan integer index yang digunakan kayak untuk membuka si Revel atau kartu pada indeks yang diberikan. Nah, jika kartu pada indeksnya dia itu eh, belum terbuka, maka si metodenya itu dia bakal mengembalikan atau true dan mengubah si nilai pada array revalidnya ini dia itu eh, kayak apa ya, menjadi satu untuk kayak indeks yang dia tuh bakal mengembalikan itu false. Jadi kayak misalkan contoh eh, 0 itu true dan false itu satu atau min satu seperti itu. Lalu yang kedua itu ada publiknya, dia metodenya itu it's is match ya. Nah, si ismatch ini kayak metode yang digunakan untuk kayak memeriksa apakah si eh, nilai kartu pada indeks ini, indeks satu dan 2 ini, dia tuh kayak sama. Kalau misalkan sama, misalkan jika dia nilainya sama, kayak metodenya itu akan kayak apa ya? Eh gimana ya? Si itunya tuh bakal kayak sama seperti yang pertama, dia bakal mengembalikan kayak true dan menandakan kayak bahwa si pasangan kartu ini dia itu cocok gitu. Contoh kayak misalkan ketika kita membuka yang pertama lalu kita membuka yang bagian kelima dan itu nilainya sama-sama misalnya di satu itu angkanya 2 dan di posisi kelima itu ada angkanya juga 2. Nah, itu tuh dia bakal cocok gitu. Dan yang ketiga itu ada height. Nah, si height ini kebalikannya dari si is match. Nah, dia tuh bakal kayak misalkan contoh ketika kita membuka sebuah kartu nih, kita membuka kartu pertama, ketika si kartu pertama bernilainya 2 dan kita membuka di kartu kelima dan si kartu kelima ini nilainya 4, itu dia bakal menutup kembali seperti itu. Lalu yang terakhir ini dia yang terakhir gitu maksudnya yang is game over. Nah, itu kayak ketika misalkan nih metode ini tuh dia bakal eh ya kalian tau lah, maksudnya ketika kita main terus kita kalah, kita bakal kayak ya game over gitu. Ketika kita salah menggunakan kartunya, kita kayak contoh kayak di hide nih, kita menjelaskan kayak kita bakal ngebuka si kartu ini. Nah, ketika si kartu ini dibuka, lalu kita membuka yang selanjutnya juga salah, kita berulang-ulang melakukan itu, dia bakal kayak eh, kalah gitu. Maksudnya nanti ketika kita mengulangnya terus hingga misalkan poinnya habis gitu, dari 5 kita pakai lima-limanya salah semua, nanti dia bakal memunculkan kayak game over gitu. Kita tuh gagal melakukan atau memainkan si game tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya itu dia ada di sini ada get value get card value ya itu. Dan juga ada is revalid. Nah, si eh, kayak get card yang ini value itu dia menggunakan integer index yang kayak metodenya tuh digunakan untuk mendapatkan kayak nilai kartu pada indeks yang diberikan. Lalu yang is revalid ini dia itu metode yang digunakan untuk kayak memeriksa si kartu pada indeksnya yang telah diberikan atau yang maksudnya telah terbuka atau dia masih belum terbuka seperti itu. Kita bakal lanjut lagi, tadi sempat kepotong ya videonya. Jadi mohon dimaafkan. Oke, kita bakal lanjut lagi ke penjelasan yang kedua atau file yang kedua, yaitu
Memory Game Guy. Nah, kode di atas ini tuh dia kayak merupakan implementasi dari antarmuka grafis untuk kayak memori menggunakan pemrograman Java ini, Java Swing ya, seperti itu. Maaf kalau misalkan kata-katanya agak eh, kurang bagus atau kurang baik gitu dalam berbicara. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kelas memori game guy. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai kelas nggak bakal muncul si eh, ininya game guy-nya seperti itu. Nah, si game guy ini dia hampir mirip dengan eh, memori game yang pertama, tapi dia di sini itu lebih ke tampilan dan juga interaksi si pengguna untuk eh, permainan memori ini. Seperti itu. Yang ini ya, atau yang di sini bisa sih sama aja. Lalu dia ada variabelnya. Ya, variabelnya tuh ada 4. Ada game, ada button, ada first index dan juga second index. Nah, yang pertama itu di memory game. Nah, si memory game ini tuh dia untuk menangani si logika permainannya. Lalu yang kedua itu ada J buttons. Nah, Ray ini tuh untuk mewakili kayak kartu-kartu di dalam permainannya. Lalu yang ketiga itu ada first index atau indeks pertama yang dibuka oleh pemain atau kita yang memainkan game tersebut. Dan yang keduanya sama, kayak dia membuka juga tapi setelah membuka kartu pertamanya, seperti itu. Lalu di sini ada konstruktornya. Konstruktornya eh memory game guy itu dia bakal mengatur kayak si jendela, terus operasi penutupan, ukuran jendela dan juga eh, jendela dengan layarnya tuh di tengah gitu. Lalu yang kedua itu dia ada objeknya. Nah, si objek memory game ini dia dengan 8 pasangan kartu atau 16 kartu ya. Dan dibuat yang si kartunya itu yang dibuat itu seperti itu. Lalu yang ketiga itu dia ada eh apa ray button. Oke, ray button. Nah, dengan kayak panjangnya itu 16 atau mungkin 2 kali numpersnya itu dan dibuat untuk menyimpan kayak tombol-tombol kartunya. Lalu dia ada oh, selanjutnya itu dia ada J-panels. Astaga. J-panels. Nah, sebuah J-panels ini dengan tata letak kayak eh, grid layoutnya itu kayak 4x4 yang dibuat untuk menampung tombol-tombol kartunya. Lalu di selanjutnya itu ada eh, button ya. Itu untuk kayak setiap tombol dalam buttonnya dia itu ada J buttons dengan teks itu tanda tanya ya. Nah, itu tuh dibuat untuk ditambahkan ke si J panelsnya. Setiap tombol juga diberikan action listenernya itu yang memanggil metode si klik buttonnya saat si tombolnya itu diklik atau ditekan atau dipencet ya sama aja. Eh, Oke, kita bakal langsung geser lagi. Di sini dia ada ini apa border layoutnya. Nah, jadi si J panelnya ini nanti dia bakal ditambahin ke si J frame-nya itu dengan tata letak itu border layout dot center atau titik center seperti itu. Oke, di sini kita bakal menjelaskan tentang selanjutnya tuh metode-metodenya. Oke, kita bakal geser dulu. Nah, oke. Nah, jadi metode yang pertama itu dia ada
yang namanya itu handle button click. Hmm. Nah, si eh, handle button click ini dia tuh kayak metode yang dipanggil saat si tombol kartunya itu diklik oleh kita atau pemain-pemain lainnya seperti itu. Dan misalkan jika dia indeks pertamanya itu belum diatur atau nilainya -1, maka si indeks tersebut diatur ke tombol yang diklik dan pada kartu atau eh, kartu pada indeks tersebut dia tuh ketika dibuka dengan memanggil reveal cards, jadi kayak ketika kartunya itu indeks tersebut dibuka dia bakal memanggil si reveal cardnya. Oh, lalu jika si first indexnya sudah diatur maka second index tuh diatur dengan tombol yang diklik dan pada kartu indeks tersebut dibuka dengan uh, memanggil si reveal card second indeksnya atau si kartu keduanya ketika si indeks pertama tuh udah diatur seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu dia jika kartu pada first index dan second indexnya nggak cocok, maka kartu tersebut akan ditutup kembali setelah 1 detik dengan memanggil si head cardnya atau head card si first indexnya dan juga second index. Dan ya mungkin hampir mirip dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan di pertama itu ketika kita membuka tombol 1 dan juga tombol 2 gitu. Terus hasilnya beda, dia bakal nutup kembali seperti itu. Nah, lalu eh, di sini ada yang selanjutnya itu jika si kartunya pada first index dan juga second index cocok, maka dia eh, si first index dan juga second indexnya itu diatur kembali ke -1. Jika semua kartunya telah terbuka, maka dia tuh bakal ada tulisan itu kayak sebuah kemenangan yaitu congratulations you won the game seperti itu. Lalu kita bakal ke yang selanjutnya. Ya di eh, public dia ada di ini apa reveal card dan juga ada hide card seperti itu dan aku bakal menjelaskannya. Si reveal card ini dia itu kayak menggunakan eh untuk ini kayak dia digunakan untuk membuka si kartu pada indeks yang diberikan. Jika kartunya belum kebuka maka si tombolnya akan diubah menjadi kartu. Lalu di sini ada eh, hide cardnya. Nah, si hide card ini dia si integer indeks satunya dan juga integer indeks duanya eh, dia tuh kayak metode yang digunakan untuk menutup kembali si kartunya pada indeks 1 dan juga indeks yang kedua. Dan tombolnya akan diubah menjadi tanda tanya. Hmm. Oke, yang terakhir yaitu ada metode mainnya. Nah, si metode main ini dia menggunakan swing utilities info letter. Nah, untuk kayak menampilkan sebuah jendela memori game guide di thread AWT atau swingnya. Oke, mungkin kayak itu penjelasannya. Dan selanjutnya nanti aku bakal memainkan gamenya di video ini. Oke, kita sekarang bakal bermain gamenya yang tadi aku udah jelasin dari awal sampai akhir dan kita bakal mencoba gamenya. Nah, ini. Dan inilah bentuk gambarnya ya tentang memori gamenya. Kita bakal bermainkan hingga kita menang.
Dan ya ini dia menang. Dia jadi ada tulisan ketika kita bermain game ini, dia bakal menang, guys. Seperti itu. Jadi itu aja yang mungkin aku bisa jelaskan. Mohon maaf misalkan kayak ketika aku menjelaskan kayak mungkin terbelit-belit itu mohon dimaafkan, dan mungkin itu aja penjelasan yang aku bisa sampaikan di project kali ini ya, di video ini. Dan mohon maaf kalau kayak apa ya, mungkin kayak nggak sesuai ekspektasi yang kalian minta, ya mohon dimaafkan. Itu aja sih yang bisa dijelaskan. Aku Lukas. Sekian project dari aku. Sekian dan terima kasih.